itu Sayyidil Mursyid, anak punya guru Al-Habib Husain bin Hasan Al-Hamid. Beliau tuliskan itu qasidah agar kita ihtiramin kepada orang tua. Jadi beliau pesan terus kecintaan kita kepada orang tua. Bila mana kalau kita nggak mau kumpul, kata di dalam satu qasidah tersebut, hayya bina muslimin muslimat bi akhlaqin Nabi Muhammad wa bi akhlaqin hubub juriyat la'ala rabbi irfa' darajat. Begitu kata beliau di dalam satu kasidahnya. Apa maknanya? Ya Allah, sesungguhnya aku malu mengaku umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja kami tidak punya akhlak kepadamu ya Rasulullah, akhlak kepada zuriatnya Rasulullah, akhlak kepada orang-orang tua aku ya Allah, aku malu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau tuliskan. Itulah kalau orang-orang soleh bikin kata-kata luar biasa. Luar biasanya begitu kita selalu ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang maulid kemana aja kita datang. Lebih-lebih ibu-ibu nih, ibu-ibu mah tiap maulid luar biasa, ngaji aja seminggu full. Bahkan pakaiannya juga luar biasa, ganti-gantian. Masalah ini warnanya begini, masalah ono warnanya begono. Cuman dapat apa kagak tahu bu saya. Kadang-kadang ibu-ibu mau maulid kemana-mana, gila nama laki mah galak bener. Padahal kunci surga itu ibu-ibu ada di suaminya. Kalau saja dia ngelawan sama suaminya, maka jangan harapkan daripada dia punya surganya Allah Ta'ala. Nah kita yang laki-laki bagaimana menjaganya? Kalau memang sudah tidak lagi bisa, apa boleh buat, itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nih yang laki-laki tanggung jawab deh di dalam rumah tangga. Kalau bini kagak sembahyang, lu tanggung tuh dosanya. Kalau anak kagak sembahyang, tanggung dosanya. Kenapa? Karena dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, bahwasanya lelaki itu adalah imam bagi istri dan anak-anaknya. Jadi jangan ngimamin orang dulu. Kadang-kadang kita ngimamin orang dulu, kita ajarin dulu. Ini begini. Lah di dalamnya anak bininya kagak diperintahin buat sholat. Nauzubillah semua. Nauzubillah. Ini yang harus kita cermati saudara dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwasanya sekali lagi kaum Betawi Rentau itu akan tetap garda terdepan untuk membela daripada kaum yang papa, membela hak-hak daripada kita semua, mengangkat harkat dan martabat kaum Betawi. Jangan sampai kaum Betawi tersingkir ke Makaya seperti masa-masa lalu. Apalagi saat ini saudara, kita perhatian luar biasa dah. Kita bingung juga bagaimana kita lawan ya pemerintah, kita kagak lawan bagaimana. Bukanlah saya ngajarin perang, bukan. Kita enggak ngajarin berantem, akhlakul karimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicontohkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak berani dengan cara nahi munkar, maka dengan cara amar ma'rufnya yang kita gunakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khaira ummati, yaitu sesungguhnya sebaik-baiknya daripada hambaku, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhrijat linnas, yaitu dia akan diangkat derajatnya daripada manusia yang lain, ta'muruna bil ma'ruf, yaitu mereka mengajarkan hal-hal yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, maka mencegah daripada pekerjaan yang munkar. Jadi kalau ketua-ketua ini wajib hukumnya bagi ketua memberikan amar ma'ruf nahi munkar. Pelan-pelan kita rangkul saudara-saudara kita. Kalau ada saudara-saudara kita yang tidak baik, yang kurang baik, masih ngelakuin hal-hal yang tidak baik, rayu pelan-pelan, ajak untuk beribadah. Dia ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah itu dilaksanakan, maka insya Allah hati kita ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada satu doa di dalam kitab Al-Azkar yang dimana dituliskan oleh daripada Al-Imam Nawawi. Beliau tuliskan pada saat membaca at-tahiyatul, itu di dalam kalimat terakhir dikatakan, ya muqallibal qulub
sahbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Allah yang selalu membolak-balikan hati, maka berilah ketetapan hati kepada kami untuk taat kepadamu ya Allah. Jadi hati kita jangan ngambak-ngambak mulu abang-abang. Kadang-kadang kita bagaimana mau tentrem dalam kehidupan kita, bagaimana mau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan dunia kita, kalau hati kita masih ngambak. Kadang-kadang dalam sholat aja belum takbiratul ihram itu pikiran udah ambak-ambakan. Belum lagi ada pemasangan baleho, belum lagi ada galiannya. Itu sembahyang buru-buru udah kayak sarimin. Nah makanya kalau orang yang sholatnya buru-buru udah kayak sarimin tuh. Laisa dzikrin kakirin, orang yang nggak mau berzikir kepada Allah habis sholat bagaikan kunyuk. Artinya. Jadi begitu kata ulama, makanya sholat hadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar tenang hati kita, minimal takbiratul ihram. Bahwasanya kita mengetahui kita sholat dalam sholat yang telah ditentukan. Baik itu sholat zuhur, baik itu sholat maghrib, itu kita harus tahu saudara. Jangan kecapak-kecepek aja kita sholat. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat kita bagaimana kita membaca suratul Fatihahnya, bagaimana kita di dalam i'tidalnya, tuma'aninanya, semuanya kita ikutin apa yang diberikan oleh ilmu-ilmu daripada salafun saleh. Ini yang harus kita jadikan manfaat buat kita. Inilah hikmah daripada bulan Maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan daripada akhlak, budi pekerti, saling menyayangi. Dulu nih di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang namanya Abu Jahal, paman daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bencinya luar main sama Rasulullah. Suatu ketika saking bencinya daripada Abu Jahal kepada Rasulullah, Abu Jahal memerintahkan kepada budaknya dan mengata, wahai budakku, kau undang Muhammad untuk hadir ke rumahku. Dengan alasan apa ya Tuhan? Bilang aku pamannya Abu Jahal lagi dalam keadaan sakit. Alhamdulillah itu Bilal datang, itu budak datang ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengundang untuk datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Abu Jahal. Begitu Rasulullah ketemu dengan budak, mengatakan, wahai budak, ya nanti akan aku penuhi undangan daripada pamanku yaitu Abu Jahal. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat di rumah Abu Jahal, saudara. Singkat waktu bahwasanya sampai di tempat rumahnya daripada Abu Jahal, ini Abu Jahal udah nyiapin yang namanya jebakan Batman. Jebakan itu lubang sedalam-dalamnya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh itu ke lubang dan nggak bisa naik lagi.